Selamat berjumpa dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 31 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita berjubah tapi tidak berubah. Firman Tuhan terabai dalam Yeremia 7 ayat 10 sampai dengan ke-11. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, setiap status yang diberikan oleh Allah, maka ada tanggung jawab untuk menjaga status kami dengan baik-baik dalam kekudusan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berjubah tapi tidak berubah. Atau berjubah tapi tidak memiliki kualitas. Kita tahu dengan jelas sebelum membahas bagian firman Allah ini, secara berkala, maka ada penertiban untuk masyarakat biasa tidak diperkenankan memakai baju loreng-loreng yang biasa dipakai oleh TNI, oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tidak diperbolehkan juga memakai pakaian kepolisian atau pangkat-pangkat tertentu. Dan kita tahu dengan jelas itu melanggar dan tidak diperbolehkan. Seakan-akan banyak orang ingin menjadi tentara, menjadi polisi, tapi tidak melewati jalur yang resmi, tinggal membeli. Memang dijual secara bebas, bisa dibeli. Tetapi kita melihat, kita tidak diperbolehkan memakai jubah, namun kita tidak punya kualitas di dalam hal tersebut. Kalau pakaian polisi, bahkan pakaian dokter, pakaian tentara, itu diizinkan untuk anak-anak yang masih TK. Mereka itu adalah sebuah mimpi, cita-cita. Dari kecil dididik supaya di antara mereka punya cita-cita dengan pakaian yang dikenakannya. Tapi bukan berarti anak TK itu menjadi polisi dengan serta-merta, menjadi tentara dengan serta-merta, menjadi dokter dengan serta-merta. Itu hanya bagian pendidikan. Tetapi orang dewasa tidak diperkenankan. Di dalam hidup sebagai kita orang percaya, kita pun berjubah. Kita berjubah sebagai orang percaya. Status kita adalah anak Tuhan. Di KTP kita ditulis sebagai pengikut Kristus. Agama kita adalah Kristen. Kita mengikuti Kristus. Kita pun juga berjubah. Kita pun ibadah. Kita juga berjubah. Kalau kemudian pada hari-hari tertentu ada keharusan kita hadir secara spesifik, bahkan kita melayani, berjubah. Itu adalah kegiatan kerohanian, pakaian kerohanian. Kita juga berdoa sehari 3 kali kalau makan, bahkan doa-doa tertentu. Namun itu hanyalah jubah, itu hanyalah pakaian. Tetapi kalau kehidupan kita tidak mengalami perubahan, maka kita statusnya adalah orang yang berjubah sebagai orang percaya. Tapi tidak berubah, tidak menunjukkan sebuah perubahan hidup, tetapi dalam keberdosaan. Kita perhatikan kembali kedua ayat ini. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Ayat 10 berbicara, seorang yang sudah percaya kepada Kristus dijamin dia mendapatkan keselamatan, mendapat anugerah keselamatan, dan mendapat status sebagai orang percaya. Jubah kita adalah orang percaya. Tetapi di saat yang sama firman Tuhan berkata, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Status yang sudah diberikan oleh Allah hanyalah jubah yang kita pakai, tapi tidak melakukan perubahan hidup. Bahkan firman Tuhan berkata, supaya dapat melakukan segala perbuatan yang keji ini, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Orang-orang yang kadang-kadang di dalam gereja sekalipun, di dalam kegiatan spiritual sekalipun, seringkali kita melakukan kejijian, perbuatan yang keji, di mana kita menjadi orang tatkala belajar firman Allah lebih dalam, lebih mengetahui, kita menjadi orang yang sangat mudah menghakimi. Kita merasa gereja kita yang paling benar, lalu gereja yang lain sesat. Kita hanya kemudian mengagungkan pendeta gembala kita, lalu menganggap pendeta gereja lain sebagai sesuatu yang buruk dengan mudah. Sehingga itu menjadi jubah seseorang yang belajar firman Allah, yang melayani, maka semakin hari harus semakin menjadi rendah hati dan penuh empati dan belas kasihan.
Kalau kemudian di antara orang percaya saling sikut, di antara para pelayan Tuhan saling meninggikan diri, ingin menonjol, apakah engkau sudah berubah dalam hidupmu? Engkau hanya berjubah, tidak ada perubahan. Engkau hanya mengenakan sebagai orang percaya. Kita suka dengan pelayanan yang sifatnya tampil, tapi adakah doa-doa yang engkau sampaikan kepada jemaat-jemaat yang terlupakan, yang terpinggirkan, mereka yang miskin, para janda, anak yatim. Lalu kita memakai dana dan uang kita untuk pelayanan. Seringkali kita mengingatkan, saya juga sebagai hamba Tuhan kepada gereja, berhati-hati untuk membelanjakan uang-uang gereja hanya untuk kepentingan supaya gereja menjadi lebih terkenal. Tetapi jemaat di dalam tidak dijaga dengan baik-baik. Domba-domba yang lemah, domba-domba yang sakit, domba-domba yang miskin tidak diperhatikan. Itu artinya gereja pun masuk ke dalam sebuah lingkaran berjubah tapi tidak berubah. Sesungguhnya bukan sedang memuliakan Tuhan, tapi meninggikan sesungguhnya adalah label-label gereja. Itu secara gereja. Sebagai orang percaya juga sama. Jangan hanya kita kemudian menjadi orang yang berjubah, sibuk dalam pelayanan, berjanji kepada orang lain dengan cepat dipenuhi. Tapi janji kita kepada anak, kepada istri, kepada suami, kita tidak menjaga rumah tangga kita baik-baik, tapi kita sibuk pelayanan di gereja dan di rumah Tuhan. Maka sesungguhnya itu bukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Pelayanan yang terutama adalah sesungguhnya dimulai merubah diri kita sendiri. Dan kemudian menolong supaya rumah tangga kita masing-masing menjadi baik. Bagaimana mungkin Tuhan dimuliakan kalau kita aktif melayani, kita rajin memuji Allah, rajin kegiatan gereja, tapi rumah tangga kita terabaikan. Itu sesungguhnya kita berjubah pelayanan, berjubah kegiatan rohani, tetapi kita tidak merubah kehidupan kita untuk melayani, yaitu rumah tangga kita sebagai gereja yang paling mendasar yang harus kita layani. Secara aspek yang lain pun sama. Jangan kita menjadi anak Tuhan, tapi di lingkungan kerja, di tengah-tengah masyarakat, kita suka berdusta, kita suka menghina, kita suka merugikan orang lain, melukai orang lain. Sehingga Tuhan tidak dimuliakan. Mereka hanya melihat engkau berjubah, yaitu jubah yang diberikan oleh Kristus, tapi hidupmu tidak seperti Kristus. Tentunya hal ini menjadi doa kita bersama. Setiap kali kita berjuang untuk kedagingan kita, janganlah ayat yang firman Tuhan katakan pada Yeremia 7 ayat 10 sampai 11, itu sesungguhnya gambaran tentang siapa kita. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan? Kalau aku sendiri melihat semuanya itu, demikianlah firman Tuhan. Yeremia diperintahkan untuk menyampaikan berita firman Allah supaya orang-orang Yahudi, orang Israel, orang Yehuda tidak hanya berjubah tapi tidak mengalami perubahan. Biarlah firman Tuhan yang kita pelajari ini menjadi semangat kita. Jangan sampai aku menjadi orang-orang percaya berjubah sebagai anak-anak Tuhan, tapi tidak berubah, melakukan kehidupan seperti anak-anak Tuhan yang diperintahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berharap mendoakan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami tidak hanya menjadi berjubah, tapi kami berubah menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.